Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, dalam hidup kita tentulah kita akan selalu mendapatkan ujian, cobaan, dan berbagai macam rintangan yang terus menyelimuti hari-hari kita. Ada kalanya masalah itu mudah untuk kita selesaikan, ada kalanya terlalu rumit untuk bisa kita uraikan. Hakikatnya setiap masalah yang datang menghampiri kita tentulah sama Allah diciptakan sesuai dengan kadar kemampuan kita, karena Allah jugalah yang kemudian tahu kadar kemampuan dari masing-masing hambanya. Tetapi kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita dengan bijak bisa menyikapi setiap masalah yang datang menghampiri kita tersebut. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik langit dan bumi, pencipta manusia, pemilik bumi dan seluruh isinya, tentulah sangat mudah. Karena Allah jugalah yang kemudian memiliki hati-hati kita yang mungkin sedang dirundung banyak masalah. Allah jualah yang kemudian berhak dan hanya dialah yang kemudian mampu untuk memberikan solusi. Itu pula kemudian yang patut kita syukuri sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi tauladan, manusia panutan, tiada yang sebaik dirinya di dunia ini. Jika nabi-nabi dan orang soleh terdahulu mereka melakukan sholat untuk menemukan solusi atas setiap masalah, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebelum masalah itu datang, kita sudah diajak dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara dua. Satu, sabar, dan yang kedua adalah sholat. Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat mesra, ya, yang kemudian dilanjutkan dengan ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jika para ahli tafsir menafsirkan, ada beberapa kategori dalam panggilan keimanan yang dipanggilkan untuk kita. Ada yang imannya kadarnya adalah tinggi, ada yang sedang-sedang saja, dan ada pun yang lemah. Tetapi semuanya dipanggil dengan panggilan yang sama, ya. Lalu Allah kemudian menyuruh kita dengan kata perintah ista'inu, meminta tolonglah kamu wahai hambaku. Meminta tolonglah, Allah sendiri yang menyuruh kepada kita. Jika kita turunkan kemudian dari kata ista'inu ini menjadi bentuk ungkapan permintaan, maka ketemunya adalah nasta'in, kita memohon kepada Allah. Yang itu setiap sholat kita lafadzkan dalam Al-Fatihah kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan bahwa ketika seseorang mengucapkan lafadz iyyaka na'bud, wahai Allah, pada hari ini aku hanya menyembahmu, maka apa yang dikatakan oleh Allah, idza qala al-'abdu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, qala Allahu 'azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ketika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka inilah saat di mana perjanjian antara diriku dan hambaku. Maka apapun yang diminta oleh hambaku ketika dia mengucapkan ini, maka pasti aku kabulkan. Tetapi ada syarat yang kemudian dijabarkan oleh banyak ulama, bahwa jika bacaan sholat kita dari awal benar semuanya sampai di titik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka pastilah apa yang kita kehendaki akan dikabulkan oleh Allah. Ingatkah kita beberapa kisah yang banyak disebutkan di Al-Quran? Salah satu yang banyak disebut adalah kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Bagaimana di masa tuanya beliau punya satu permintaan yang dari dulu dimintakan kepada Allah, tetapi kemudian ketika beliau mintakan permintaan itu di dalam
sholatnya, maka kemudian Allah langsung kabulkan. Nabi Zakaria alaihi salam mempunyai istri yang secara medis klinis mungkin sudah divonis mandul atau tidak mungkin bisa memiliki keturunan. Tapi kemudian Nabi Zakaria yakin bahwa hanya kepada Allah lah yang kemudian bisa mengabulkan permintaan itu. Dia mengabaikan omongan-omongan manusia, orang-orang awam yang kemudian mengatakan bahwa tidak mungkin kamu bisa memiliki keturunan. Bagaimana kemudian ketika dia masih berdiri dalam sholatnya, lalu malaikat turun memberikan kabar kepadanya, sehingga doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Zakaria meminta keturunan. Innaka sami'ud du'a. Kepada siapa lagi wahai Allah jika bukan kepada Engkau saya meminta pertolongan. Lalu turunlah langsung jawaban itu. Bahkan yang paling menarik adalah Allah mengabulkan permintaan Nabi Zakaria bahkan ketika sholatnya belum diakhiri, ketika masih berdiri dalam sholatnya, belum ruku, belum sujud dan seterusnya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, innallaha yubashshiruka biyahya. Allah memberikan kabar kepadamu dengan anak yang langsung Allah namai dengan nama Yahya, yang langsung jadi, yang langsung hidup. Subhanallah, tabarakallahu azza wa jal. Semua nabi dan rasul ketika ditimpa kesulitan pasti larinya adalah untuk sholat. Ada seorang ulama besar, Aid Al-Qarni, di dalam karyanya yang fenomenal La Tahzan menyebutkan bahwa jika Rasul ditimpa kesulitan apapun itu, maka pasti beliau larinya adalah untuk mengerjakan sholat. Sampai di suatu ketika Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholah, wahai Bilal istirahatkanlah kami dengan sholat. Dan juga disebutkan di hadis yang lain, wa ju'ilat qurratu aini fis sholah, dan dijadikan kesenanganku itu ada dalam melakukan amalan sholat, ibadah sholat. Dan terakhir saya ingin mengutip kalimat dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa di antara beberapa faidah sholat yang mungkin bisa kita amalkan, yang mungkin bisa kita jadikan patokan dalam usaha untuk memotivasi diri agar terus menjalankan ibadah wajib ini, beliau menuturkan bahwa di antara faidah-faidah dari sholat adalah yang pertama, sholat adalah faktor dominan dalam mendatangkan maslahat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, sholat bisa menjauhkan diri dari keburukan, bisa menghalangi dosa, menjauhkan penyakit hati, mengusir keluhan fisik, mencerahkan wajah, memulihkan energi-energi yang terkuras sepanjang hari-hari kita, menepis siksa, menurunkan rahmat, dan menyibak tabir kesulitan atau permasalahan yang mungkin bagi kita mustahil untuk kita uraikan sendiri. Maka yakinlah jika engkau ditimpa kesulitan apapun, larilah untuk melakukan sholat. Karena sholat pun adalah oleh-oleh dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau melakukan mi'raj ke Sidratil Muntaha. Hadza aqulu lakum wastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.